Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Jok. Nah, hari ini kita akan bahas modifikasi sebuah Toyota Venturer. Nah, jadi kalau misal kalian punya sebuah Toyota Venturer yang pre-facelift, itu kalian bisa modifikasi seperti ini. Nah, jadi mobil ini akan kita kerjain di bagian interiornya, terutama di bagian cat interiornya. Jadi di bagian plafon kita itemin, lalu di bagian dashboard kita bikin karbon dan kita bikin black piano, lalu beberapa ornamen yang udah dipasang akan kita review juga di Venturer ini. Nah, jadi kita akan bahas mendetail di Venturer ini. Kalian bisa ikutin before process dan afternya seperti ini. Nah, jadi di Venturer ini sebenarnya modifikasinya itu bisa dibilang banyak-banyak, enggak, tapi mahal-mahal gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak banyak, tapi yang dipasang di mobil ini tuh barang mahal semua ya. Jadi kayak misal di bagian lampu, lalu di bagian velg, lalu di bagian ya macam-macam lah, terutama di interior. Nah, jadi kayak di bagian luar-luar ini dia di LED chrome dengan menggunakan warna biru karena ownernya sih suka dengan warna biru kayak gini. Lalu projinya juga udah diganti dengan double proji. Lalu di sini juga fog lamp udah diganti dengan proyektor juga. Nah, jadi kalau bodywork Venturer itu sebenarnya kelihatan lebih ramai, lebih garang juga. Entah kenapa di Venturer lama itu saya lebih suka dibanding dengan all new Venturer 2022. Kesana tuh kayak lebih simple gitu, tapi tetap garang. Nah, lalu di bagian kaki-kaki mobil ini udah diganti dengan Walk Emotion ZR10 ring 18. Jadi tampilannya ini cakep banget ya. Dia warnanya tuh metalnya tuh kayak ada dua macam. Jadi di sini kayak brush metal gitu. Lalu di sini warnanya kayak apa ya? Kayak warna logam gitu ya. Ini cakep banget di sebuah Innova Venturer dan dia bannya udah diganti menggunakan Michelin Primacy 4. Nah, lalu di sini juga stikernya udah diganti semua dan di bagian pernya udah diganti ibah. Jadi kalau karakter ibah ya, itu ini pendek banget nih. Nah, di Venturer kenapa lebih pendek? Karena di Venturer sendiri di over fender rest ini dia udah lebih sekitar 1 cm. Jadi lebih kelihatan lebih pendek dibanding dengan Innova Ribbon yang biasa. Dan ini udah di PPF. Nah, jadi kan bisa lihat nih ada stiker PPF-nya di sini. Jadi PPF-nya tuh kayaknya seluruh bodi dia udah di PPF, makanya warnanya lebih terjaga ya setelah di PPF. Lalu di bagian belakang ini lampunya juga udah diganti dengan yang aftermarket, nggak tahu nih model apa, tapi cakep juga. Dan ini udah diganti juga dengan black piano
seperti itu. Nah, kita habis ini akan fokus ngebahas di interiornya, karena yang dipasang di interior ini barang-barang mahal ya. Yuk kita cek. Interior ini kita rubah atasnya menjadi full black supaya Venturer ini lebih kelihatan lebih mahal dan kelihatan lebih mewah, dan ini dia menggunakan sweat premium. Jadi bedanya sweat premium dengan yang di bawahnya premium itu apa? Yang premium dia warnanya lebih hitam dan warnanya lebih pekat dan warnanya lebih tebal dan bahannya itu lebih tebal dan lebih lentur. Jadi kalau kalian pasang itu lebih meminimalisir di bagian ujung-ujung sini. Kadang kan kalau bahan sweat terlalu kaku gitu, di sini kan dia agak kerut-kerut. Nah, ini bahannya itu sangat premium sekali dan sangat mahal. Ya kalau mahal sih buat saya mahal, kalau buat kalian murah ya nggak tahu. Tapi maksudnya kalau setelah dipasang itu hasilnya sih cakep banget. Dan di sini juga udah kita hitamin semua. Nah, kenapa warna hitam? Karena sebenarnya Innova ini kemarin di bagian belakang itu plafonnya tuh bocor, jadi ada kayak nemblong-nemblong bekas air itu. Nah, dan itu nggak bisa dihilangin. Nah, supaya sekalian, dan tapi bocornya sih udah bener, udah di sealer semua, udah kenceng lagi. Tapi gimana sih supaya nutupin, daripada beli plafon baru, harganya kan 3-4 jutaan. Nah, daripada owner ini mikirnya gini, kalau misal daripada saya beli plafon baru 3-4 jutaan, kita mau di VAG jok itu habis 6 jutaan untuk plafon seperti ini. Lah kita mending ganti plafon aja jadi lebih bagus gitu. Jadi, dan warna hitam sebenarnya plus minus juga. Kalau misal kalian itu ngerawat plafon ya warna abu-abu biasanya itu lebih susah dibanding dengan warna hitam. Karena kalau warna hitam itu dia lebih nggak gampang kelihatan kotor dan juga ngebersihinnya lebih mudah. Terutama kalau misal plafonnya kayak udah sweat gini. Kalau misal plafonnya itu yang model bludru, biasanya ngerawatnya lebih susah karena lebih gampang berbulu dibanding yang bahan sweat warna hitam seperti ini. Lalu di bagian atap, kalau hitam plafon doang kayaknya agak kurang oke, jadi kita hitamin semua panelnya. Jadi di bagian atap ini kita, plafon ini baru project pertama kali kita bikin plafon dengan motif black piano seperti ini, ternyata jauh lebih mewah dibanding dengan yang black dog. Nah, lalu banyak yang ngomong juga kalau misal ganti plafon itu jatuhnya nanti dijual lagi malah mobilnya nilainya turun. Nah, sebenarnya kalau misal mobilnya turun itu kalau misal menurut pengalaman saya ya, maksudnya saya jual mobil yang udah full modifikasi interior tapi bangunnya proper, itu malah harganya bisa tinggi. Atau paling enggak istilahnya ketemu orang yang memang hobi kayak gitu, kalian bisa maksudnya jual mobil kalian dengan harga yang oke gitu. Maksudnya daripada yang kalian standar tapi jelek, mending kalian modifikasi tapi bagus. Nah, yang penting seperti ini ketika kalian pasangin plafon kayak gini, kalau bener-bener full black ya kalian bener-bener bikin full black, jangan belang-belang. Karena kalau misal belang-belang itu biasanya malah nilainya itu turun. Kayak misal di sini warnanya abu-abu, di sini hitam, lalu panel-panelnya ini abu-abu, di sininya abu-abu, itu malah kayak jelek banget gitu ya. Jadi kalau misal kalian modifikasi yang bagus-bagus kalian, atau kalian nggak bungkus, atau kalian mau retrim plafon, ya kalian bikin sewarna sekalian, jadi nggak usah dimodifikasi apa-apa atau dimodifikasi sesuai dengan originalnya. Nah, biasanya kalau yang bikin agak kurang sek itu kalau misal kalian kayak bikin wajik-wajik di sini atau bikin apa gitu, kayak saya dulu ya, mungkin belum bertobat. Tapi sekarang saya udah bertobat, jadi udahlah kita bikin yang simple aja, yang OEM look. Nah, ini kita bikin black piano, lalu di sini semua udah full black semua, di pilar. Di sini pilar, lalu di bagian ini kita handbrake-nya juga udah retrim yang aslinya nggak ada. Lalu di sini kita bikin black piano semua. Lalu di sini kita bikin black piano. Di sini karbon. Lalu di sini juga black piano dan di sini full black piano semua. Kalau ini original, bawaannya dari Toyota. Dan di bagian silver dalam ini juga dilakukan aplikasi black piano di Innova ini. Nah, kita review di bagian belakang. Nah, lalu di bagian belakang juga sama di bagian atap. Nah, ini udah di black dove dan black piano semua. Di sini kita bikin black piano, di sini kita bikin black piano, di sini black dove. Dan kalau ini tombolnya originalnya udah hitam. Lalu di bagian pintu itu juga ini ada black piano dan karbon warna kebiruan. Nah, jadi audio ini, mobil ini tuh sebenarnya udah ada penambahan audio juga.
Nah itu, jadi kalian bisa lihat ini udah ada two-way atau three-way ini ya. Di bagian sini OEM look ya, jadi di Twitternya juga di situ. Itu speknya mobil ini untuk hand unit menggunakan Pioneer AVH 9250. Lalu subwoofernya dia menggunakan Venom, prosesor Celo, speakernya Flux. Nah ini udah dimodifikasi audionya juga. Nah ini mungkin ini speaker Flux nih bagian sini, dan yang depan juga udah diganti dengan speaker Flux. Lalu di bagian ini seatbeltnya, karena namanya orang hobi ya, kalau hobi mah bebas ya, mau ganti warna apa gitu. Ini diganti dengan warna biru karena ownernya suka dengan warna biru. Nah seperti itu. Nah kalau misal tips dari saya, kalau misalkan ada modifikasi bagian atap, itu kalian wajib banget terangin lampu plafonnya, karena kalau udah gelap seperti ini kalian butuh penerangan lebih. Biasa kayak Philips atau Osram itu jatuhnya jadi kurang terang di Innova Venturer kalian yang udah dimodifikasi. Nah jadi itu aja bosku untuk modifikasi Venturer ini. Kalau kalian pengen lakukan modifikasi Venturer seperti ini, itu kan bisa kontak ke AG Jok Semarang atau AG Jok Gading Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.